Begini sindiran keras Ade Armando kepada Said Didu soal pemerintah anti kritik, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya, Said Didu menilai kondisi NKRI sedang tidak baik-baik saja. Alasannya, tokoh-tokoh yang menyampaikan kritik ke pemerintah seolah terancam dua hal, diserang buzzer atau dipenjara. Jika Pak JK sudah tidak tahu cara kritik yang aman, Pak Kian Gikkwik sudah ketakutan, Pak M. Din Syamsuddin sudah seenaknya dicap radikal, Pak Ramli Rizal, Pak Sujiwo Tejo, Bu Susi Pujastuti jadi bulan-bulanan buzzer RP dan banyak tokoh dibui karena kritik. Apakah NKRI masih baik-baik saja? Kata Said Didu di akun Twitternya. Akademisi Ade Armando merespons keluhan Said Didu soal pemerintah yang anti kritik. Dia meminta Said Didu tidak berlebihan dalam menyikapi serangan yang bertebaran di media sosial. Dia lantas mempertanyakan daya tahan kubu anti Jokowi dalam menghadapi warganet. Buzzer itu kan masyarakat sipil, senjatanya cuma tulisan. Masa kubu anti Jokowi segitu lemahnya menghadapi suara warga internet? Jangan cengeng balasnya lewat akun Twitter. Kenyataannya kelompok sebelah memang saat ini entah kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan, sangat lemah dan baperan dalam menyikapi serangan yang dialamatkan kepada mereka. Diserang dikit aja langsung mewek, disentil dikit aja langsung teriak aduh, sampai ngalah-ngalahin suara speaker volume maksimum. Disenggol dikit aja langsung nangis guling-guling di jalan. Mereka bukan lemah sebenarnya, tapi play victim, sehingga terlihat pura-pura lemah biar dapat simpati publik sekaligus menggiring opini kalau pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal ini. Kenapa mereka play victim? Satu alasan yang logis, karena mereka sudah kalah dalam perang narasi. Simpel sekali sebenarnya, mereka kalah telak tapi masih mau melawan balik, makanya play victim. Mereka terlihat lemah, terlihat agak cengeng dan baperan. Memang ada yang mau percaya mantan wakil presiden tidak tahu cara kritik, kayak gak pernah berkuasa aja. Memang ada yang percaya perkataan mantan menteri yang tidak pernah setakut ini karena buzzer. Bukankah Orba lebih mengerikan? Lemah amat sih, masa kalah dengan Jokowi yang orang sipil dan kurus, keluarganya difitnah, dia pernah dibilang anak PKI, dituduh antek Cina, budak asing, penggadai negara karena utang menumpuk, diserang hoaks yang sudah tak terhitung lagi berapa banyaknya, dihujat dan dimaki dengan kasar, wajahnya diedit dengan gambar tidak senonoh di media sosial, dibilang presiden pelanga-pelongo. Apakah presiden pernah nangis, mewek karena serangan tersebut? Tidak pernah. Apakah presiden pernah baperan, prihatin lalu ciptakan lagu untuk mencurahkan perasaannya? Tidak pernah. Apakah presiden pernah melaporkan orang-orang tersebut? Tidak pernah. Malah yang menuduh yang pernah melaporkan orang lain. Beginilah kalau orang yang tidak pernah ngaca, munafik parah. Apakah presiden pernah bilang dia begitu takut dengan gelombang fitnah dan hoaks yang menimpanya? Tidak pernah. Apakah presiden pernah jongkok sambil nangis ingusan ketika dia jadi bulan-bulanan para kadrun yang kerjanya menyebar hoaks? Tidak pernah. Lucunya kelompok sebelah begitu lemah mentalnya, disentil dikit aja langsung umumkan ke seluruh alam semesta segalaksi Bima Sakti. Namanya juga pasukan sakit hati, agak sensitif emosinya. Disentil dikit langsung lemah dan tak kuat, lalu merengek seperti anak kecil, sama seperti yang orang sakit hati karena masalah percintaan. Curhat dikit aja langsung nangis meraung-raung, ungkit sedikit aja langsung mengalir air mata ke pipi. Apalagi dinasehati dengan keras, langsung deh nangis berhari-hari. Justru dengan bersikap playing victim seperti demikian, rakyat makin percaya kalau Jokowi layak jadi pemimpin. Pemimpin harus tahan banting, bukan hobi mewek dan cengeng di pojokan, bukan yang doyan memamerkan keluhan dan sakit hati ke publik. Justru mereka yang lemah mental ini tidak layak berkuasa. Cocoknya jadi member barisan sakit hati selamanya. Disentil masalah dikit aja langsung sempoyongan. Orang macam apa itu? Lihat Jokowi, pernah lihat dia mengeluh di depan publik? Saya yakin beban masalah Jokowi sangat berat. Apalagi ditambah pandemi yang sudah setahun, bebannya bertambah. Tapi apakah dia menunjukkannya di depan publik? No, ini baru pemimpin sejati. Masalah disimpan sendiri, bukan dipamerkan ke rakyat agar dapat simpati. Budiman Sujatmiko bantai buzzer pendukung JK, telak banget, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Budiman Sujatmiko turun gunung. Orang ini tidak suka dengan statement JK yang mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. JK ini orang yang sulit ditebak ada di posisi mana. Sebagai mantan wapres di dua era, JK ini dikenal sangat licin. Sambil memposting berita yang diambil dari media terkait pertanyaan gak jelas JK soal bagaimana kritik Jokowi tanpa dipanggil polisi, Budiman Sujatmiko sebetulnya menjawab JK agar tidak dipanggil polisi, ya jangan rasis dan pro kekerasan. Dia mengatakan bahwa yang tidak jadi wapres dua kali di era demokrasi pun tahu kritik dan provokasi, tapi buzzer pendukung JK langsung gagal paham. Dia mengatakan bahwa Budiman Sujatmiko menuduh JK rasis dan pro kekerasan. Ngakak banget bodohnya. Dia juga mengatakan bahwa dia dulu adalah kritikus dan oposan baik di dalam dan di luar sistem. Dia dulu ditangkap oleh polisi bukan karena dia rasis, tapi rezimnya yang tidak demokratis. Menyerang Orde Baru adalah permainan dari Budiman Sujatmiko yang mahir. Dia pun melanjutkan mempertanyakan apa bedanya berkuasa dan menjadi oposisi di era demokrasi. Budiman melanjutkan bahwa jika kelompoknya kalah, kritiknya harus disampaikan secara terbuka. Jika kelompoknya menang, kritiknya bisa disampaikan secara terbatas lewat jalur khusus. Ia melanjutkan bahwa etika kekuasaan itu tidak pro terhadap kekerasan dan rasisme. Dari sini kita memahami begitu dewasanya cara pikir Budiman terkait demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan. Ia sebagai mantan aktivis 1998 yang menjadi pendobrak Orde, tahu betul bagaimana cara memperjuangkan demokrasi. Apa yang JK katakan langsung dihabisi oleh Budiman Sujatmiko. Jawabannya jelas, agar tidak dipanggil polisi ya jangan rasis dan pro kekerasan. Setelah itu, Twitter yang merupakan ajang gladiator, ada orang yang sok menilai Budi Sujatmiko menuduh JK. Langsung ditelan sama Budiman. Dia menantang pendukung JK ini untuk melaporkan dirinya. Dia bahkan mengaku senang jika dilaporkan karena bisa bicara dengan terbuka di pengadilan. Sebagai pejuang mimbar rakyat, Budiman paling senang dan mengaku bahwa pengadilan adalah podium favoritnya. Terakhir, dia bercerita di pengadilan saat ia divonis 13 tahun. Tidak lama kemudian, rezim Orba memenjarakannya dengan vonis seumur hidup. Saat itu, Soeharto berpikir bahwa dia bisa berkuasa selama-lamanya. Nah, disinilah kegagalannya. Dia senang pertarungan di meja hijau. Bukan sekedar di Twitter, Budiman Sujatmiko menantang buzzer pendukung JK untuk tidak baca doang di Twitter. Twitter itu gak terlalu real. Yang seru itu di pengadilan, seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa pejuang demokrasi, khususnya Budiman Sujatmiko. Ia melanjutkan bahwa di ruang pengadilan lah dia bisa memilah-milah mana nalar asli dengan nalar palsu. Bukan sekedar nalar, dia juga mengatakan di pengadilan lah nyali asli dan nyali palsu pun diuji. Artinya Budiman selain menantang nalar pendukung JK, ia juga menantang apakah pendukung JK ini ngomong gede doang atau apa. Plus Budiman Sujatmiko ini gak selevel sama mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai pembela JK. Mereka ini hanya berani di Twitter menggiring opini dengan gak jelas, tapi dengan tantangan Budiman, mereka langsung ngeper. Mendadak orang itu lenyap di telan Twitter. Tidak ada balasan, hanya berani nyinyir dan mengandalkan buzzer-buzzer yang gak jelas. Kalau mau dikata statement JK ini memang gak jelas, yang dipanggil ke kantor polisi itu Abu Janda, pendukung Jokowi. Lagi pula kalau sampai dipanggil polisi itu urusan bukan kritik. Pak JK gak bisa bedakan kritik dan hoaks. Yang dipanggil polisi itu yang membuat hoaks dan menghasut. Yang dipanggil polisi itu Rizik si penyebar teror dan pembuat kerumunan. Yang ditangkap polisi itu Alfian Tanjung yang memfitnah Jokowi PKI. Jadi Pak JK, pakailah logika sedikit. Gak usah bikin pertanyaan itu. Harusnya kan JK sudah tahu, JK ini kan juga sudah dewasa, sudah berpengalaman. Masa gak bisa membedakan kritik dan fitnah? Akhirnya Budiman Sujatmiko pun bersuara. Bedakan antara kritik dan fitnah, Pak. Pakai logikanya sedikit saja. Gak usah banyak-banyak, pasti bisa. Budiman Sujatmiko ini sosok yang berani bersuara dan memiliki nyali. Terima kasih Mas, saya berutang banyak pemahaman kepada Anda. Mencerdaskan publik itu lewat cara-cara berpikir yang baik dan terpola. Berpendapat adalah salah satu latihan meluruskan pikiran. Ayo dong pendukung JK, jangan cuma jagoan di Twitter. Situ payah kalau cuma di Twitter. Ayo ke pengadilan, laporkan. Itu pun kalau nggak diketawain polisi. Begitulah jago kandang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit, sampai jumpa.